Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, di video kali ini kita akan membahas terkait manga spin-off Jack the Ripper chapter ke-10, yang mana kita akan dikisahkan awal dari kejadian mengapa Anne terbunuh. Dan di sini Jack the Ripper sangatlah penasaran akan cerita tersebut. Jadi akan seperti apakah kisahnya di manga spin-off Jack the Ripper chapter 10 ini? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan markas The Mother Ghost. Dan di sini nampak Noah yang sedang bengong memikirkan sesuatu. Dia berkata, "Apa keuntungan mendapatkan apa yang kau inginkan sekarang? Padahal itu hanyalah kesenangan sesaat yang akan menghilang seperti gelembung mimpi. Aku ingin mengobrol lebih banyak denganmu, Jackson." Yang ternyata di sini Noah malah mengingat Jack the Ripper. Melihat keadaan Noah yang seperti itu, nampak Wake dan juga anggota The Mother Ghost lainnya keheranan dan mereka berkata, "Ini hal yang jarang sekali. Noah mengingat orang yang sudah dia bunuhnya. Aku juga biasanya bakal lupa sesaat setelah aku membunuhnya. Bukannya dia itu si otak burung ya, si Noah itu." Mendengar itu, terlihat Twinkle Little Star malah marah. Dia berkata, aku bahkan tidak ingin mengingatnya monster seperti itu. Dasar Jack bajingan." Dan nampak ketika Twinkle Little Star menengok ke arah yang lain, ternyata ada Jack the Ripper di sana, yang membuat Twinkle Little Star sontak terkaget. Tetapi ketika melihat Twinkle Little Star terkaget dan terjatuh dari kursinya, Jack malah menertawakannya. Lalu di sini, si Twinkle Little Star mengatakan, "Kau Faye kan? Jangan mengejutkanku. Wajah itu tidak cocok dengan hatimu, dasar bodoh." Yang ternyata dia adalah anggota The Mother Ghost nomor 10 dengan kode name Jack Angel bernama Faye. Di sini Faye pun berkata lagi, "Reaksimu bagus sama seperti biasanya, tapi kau lebih besar dan menakutkan." Mendengar hal tersebut, nampak Twinkle Little Star marah dan berkata, "Apa kau bilang? Dasar raja palsu sialan? Kubunuh kau, akan kubunuh kau nanti." Namun di sisi lain, Noah menyambut kedatangan dari Faye. Dia berkata, "Selamat datang kembali Faye, terima kasih atas informasi tentang seniman kematiannya. Apakah itu sulit menyusup ke Sentinel?" Faye menjawab, "Tidak, ini kan pekerjaanku." Kemudian Noah pun bertanya lagi, "Jadi, bagaimana tentang Sentinelnya?" Faye menjawab, "Ya, itu cukup rumit. Sepertinya setiap anggota Sentinel bertindak secara independen atas kehendak mereka sendiri. Jadi aku belum bisa memahami keseluruhan gambaran dari organisasi ini." Mendengar hal tersebut, Noah pun berkata, "Begitu ya. Mereka adalah badan intelijen rahasia kerajaan Inggris." Namun, pada saat setelah Noah berkata tersebut, Faye nampaknya curiga dan dia celengak-celinguk seperti mencari seseorang. Faye berkata, "Kalau dipikir-pikir, kelima anggota lainnya tidak datang hari ini ya." Kemudian Wake menjelaskan, Anne Soldier dan Queen Heart ada di Skotlandia dan Irlandia. Five Duck dan juga Apple Pie ada di Hong Kong dan Cafe Koloni. Semua orang akan kembali bulan depan. Dan juga dia, London Bridge akan segera kembali dari Prancis. "Apa kau serius? Berapa lama dia akan kembali?" kata Twinkle Little Star. Wake menjawab, "Kami sudah siap." Setelah mengatakan siap, di sini Noah langsung turun dan berkata, "Kalau begitu, haruskah kita menjungkir balikan kota London ini?" Yang ternyata, nampaknya seluruh anggota The Mother Ghost mulai merencanakan sesuatu, yang mana rencana tersebut yang akan menjungkir balikan kota London. Setelah itu, panel pun berpindah memperlihatkan Jack dan juga Lulu kembali. Di sini, pada saat Jack mengatakan, "Lama tidak berjumpa denganmu, Annie," Lulu terkaget dan mengatakan, "Bagaimana kau kenal dengan mamaku? Kenapa? Bagaimana bisa?" Lalu Jack menjawab, "Aku sama seperti Luna. Annie pernah tinggal di sebelah kamarku saat aku masih kecil dan selalu merawatku dengan sangat baik." Lalu kita diperlihatkan masa lalu dari Jack the Ripper yang sedang bersenang-senang dengan Annie, di mana Jack diperhatikan oleh Annie dan disayang layaknya anak sendiri oleh Annie. Jack pun mengatakan, mulutnya memang suka berkata kasar, tapi dia adalah orang yang selalu hangat. Mendengar hal tersebut, Luna pun berkata lagi, "Haha, itu memang sifatnya mama. Begitu ya, jadi dia sama sekali tidak berubah sejak dulu ya." Kemudian Jack pun berkata lagi, "Selain itu, dia banyak mengajarkanku hal-hal yang luar biasa."
Dan di sini kita diperlihatkan masa lalu dari Jack the Ripper setelah membunuh ibu dan ayahnya. Jack di sini ternyata malah pindah melarikan diri entah kemana menaiki sebuah kereta. Dan pada saat Jack mengingat warna keindahan dari ibunya, di sini Jack merasakan hati yang sangat tentram. Jack berkata, "Jantungku masih berdebar-debar, tadi itu adalah warna yang sangat indah saat-saat terakhir ibuku." Namun pada saat Jack merasakan getaran tersebut, tiba-tiba saja dari luar jendela ada seseorang yang mengetok-ngetoknya. Dan dia adalah Annie yang mengejar Jack di dalam kereta. Pada saat itu, Jack pun keheranan dengan apa yang dilakukan oleh Annie. Jack mengatakan, "Annie, bagaimana bisa kau ada di sini?" Annie berkata sambil terengah, "Hiduplah Jack, hiduplah, kau pasti akan hidup. Suatu hari nanti, orang yang benar-benar tulus mencintaimu pasti akan datang dalam hidupmu." Sambil Annie berlari dan berteriak, "Hiduplah Jack, hiduplah, kau pasti akan menemukan ketenangan dirimu." Jack pun yang melihat Annie berlari malah terbengong dan dia mengeluarkan sedikit air mata. Dia berkata, "Orang yang benar-benar mencintaiku, hah? Mungkin suatu saat nanti aku akan bertemunya." Tetapi pada saat Jack melihat ketulusan dari Annie, Jack malah memperhatikan warna dari tubuh Annie. Dia malah berkata yang tidak, "Warna Annie jauh lebih indah daripada warna ibuku. Apa nanti kita bisa bertemu lagi ya? Aku ingin menantikannya." Setelah mengingat masa lalu, panel pun memperlihatkan kembali Jack yang sedang bengong mengingat masa-masa terakhir bertemu dengan Annie, sehingga dia tidak fokus apa yang dikatakan oleh Luna. Jack pun berkata lagi, "Hah, maaf, tadi kau berkata apa?" Luna menjelaskan, "Sudah kubilang, mungkin mamalah yang mempertemukan kita berdua." Dan di sini Jack pun menjawab, "Ya, aku setuju denganmu. Tapi ngomong-ngomong, sekarang Annie ada di mana?" Dan pada saat ditanya hal tersebut, nampak ekspresi Luna yang sangat sedih. Di sini Luna menjawab, "Mama sudah meninggal dunia." Jack pun yang mendengar hal tersebut, malah dia terkaget dengan berkata, "Begitu ya, sayang sekali, aku tidak mengerti. Padahal Annie adalah seorang wanita yang hangat dan selalu bersemangat." Dikira Jack Annie meninggal karena sakit, tapi ternyata Luna mengatakan yang sebenarnya. Dia berkata, "Tidak, bukan begitu. Maaf, aku sudah berbohong kalau Mama sudah meninggal. Tetapi sebenarnya Mama tewas dibunuh." Mendengar hal tersebut, Jack semakin kaget dan dia menanyakan sesuatu. "Dibunuh? Bagaimana bisa? Siapa yang membunuh dirinya?" Luna pun menjawab dengan begitu syok, "Aku tidak tahu siapa yang melakukannya, tapi aku melihatnya saat itu." Dan kita pun diperlihatkan keadaan Annie yang dibunuh oleh seseorang, entah itu siapa. Di sini Luna menjelaskan, wajahnya sedingin es dan ada tato Ouroboros di lehernya. Dan pada saat ini juga, demi Mama, aku akan mencari pria bertato Ouroboros tersebut. Dan panel pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan manga spin-off Jack the Ripper chapter 10. Jadi gimana nih menurut minasan terkait kisahnya? Dan juga untuk chapter 11-nya kita akan bahas besok. Silahkan isi di kolom komentar ya, kalau misalkan kalian punya pendapat lain terkait manga spin-off Jack the Ripper ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Taocan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!